Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Endang Sesyurina dalam program acara Habar Fotografi. Teman-teman, yang ketinggalan episode sebelumnya, jangan khawatir. Bisa disimak dalam channel YouTube kami. Terus untuk teman-teman nih, mungkin ada yang membutuhkan jasa saya sebagai fotografi maupun foto video, boleh menghubungi saya. Dan juga untuk teman-teman yang membutuhkan narasumber untuk pelatihan-pelatihan, baik itu di kampus, perusahaan, maupun komunitas, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp maupun Instagram. Jadi, jangan lupa ya, di-follow Instagram saya, dicatat juga WhatsApp saya. Oke teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu tentang fotografi produk menggunakan smartphone. Pada episode sebelumnya, saya sudah memberikan beberapa tips bagaimana sebaiknya menggunakan smartphone untuk memfoto, terutama foto produk. Semoga teman-teman sudah menyimaknya ya. Tapi kalau yang belum simak, seperti yang tadi saya bilang, silakan simak melalui channel YouTube. Oke, kemarin kita sudah membicarakan ada 4 poin penting di dalam memfoto produk. Yang pertama adalah styling, yang kedua angle, yang ketiga lighting, yang keempat adalah editing. Minggu lalu kita sudah membahas tentang styling. Nah, minggu ini saya akan membahas tentang angle. Oke teman-teman, kita lanjut hari ini tentang angle. Sebenarnya sih angle itu banyak ya, ada 6 kayaknya yang sering digunakan. Tetapi dalam foto produk itu biasanya yang paling sering digunakan itu ada 3 saja. Kalau untuk yang berikutnya, keempat, kelima, keenam itu biasanya digunakan foto produknya adalah untuk fotografer profesional. Dan itu biasanya menggunakan kamera besar ya. Nah, sedangkan saya lebih fokus ke foto menggunakan smartphone saja. Kenapa begitu? Karena saya sih inginnya para UKM bisa menyaksikan episode ini dan bisa belajar untuk memfoto produknya sendiri. Oke. Sedangkan dalam sebuah angle sendiri apa sih? Arti dari angle itu? Angle bukan berarti angle itu bidadari ya. Salah paham nanti orang. Jadi angle itu adalah posisi kita mengambil dari produk tersebut, arah kita dari mana. Nah, bicara tentang angle, saya akan membahas 3 poin saja, 3 angle saja yang kita gunakan. Yang pertama adalah eye level. Eye level itu adalah posisi memfoto sejajar dengan mata kita. Eye level artinya foto sejajar. Dalam bahasa gampangnya nih ya, kita menggunakan kalimat posisi sejajar dengan mata kita. Nah, ini adalah eye level. Terus eye level ini sering digunakan pada produk apa? Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita memfoto produk itu kita harus tahu dulu nih produknya apa sih yang mau difoto. Kita harus tahu karakternya ya. Karena masing-masing produk itu tidak semuanya bisa kita gunakan dari semua angle. Ada produk-produk yang tidak bisa kita foto dengan angle yang ini gitu. Jadi tidak semua produk itu pasti angle-nya sama, bukan. Nah, sekarang bicara tentang eye level. Foto yang sejajar. Nah, apa sih yang cocok kita foto dengan sejajar dengan mata kita? Yang sering sekali kita gunakan ini adalah foto-foto minuman atau produk yang menggunakan botol, misalnya ya, seperti produk kecap, botol, kemasannya botol gitu. Jadi kemasannya adalah kemasan botol atau kemasan gelas gitu ya. Itu biasanya yang sering digunakan untuk eye level. Terus apa aja selain eye level, apalagi nih? Selain eye level, kita bisa menggunakan foto sudut. Nah, misalnya sudut 45 derajat, sudut 35 derajat, sudut 55 derajat.
Artinya ini adalah foto sudut, jadi dia agak miring. Apabila produk kita di sini, kita menggunakan foto sudut, jadi kita miring, memakainya agak naik ke atas gitu. Itu adalah foto sudut namanya, angle sudut ya. Nah, terus produk apa aja yang bisa kita gunakan dengan foto sudut? Banyak sekali. Hampir semua produk bisa kita foto dengan sudut karena dia akan memperlihatkan, hampir dari sudut ini dia akan memperlihatkan produk kita dengan jelas. Lalu yang berikutnya apalagi nih? Angle apalagi? Angle yang ketiga yaitu angle dari atas. Ya, ini bisa disebut istilahnya top shoot atau flat lay atau foto dari atas. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu apa saja sih barang-barang yang cocok untuk dari atas, sama dengan yang sudut tadi yang paling bisa digunakan untuk semua produk, terutama produk-produk yang memang dia berada di sebuah piring misalnya gitu ya. Sedangkan foto-foto yang penuh dengan lapisan, beberapa lapis, kita bisa foto dari eye level ataupun dari sudut. Nah, jadi apabila kita mempunyai produk yang dia punya beberapa lapisan, tapi di bagian atasnya juga menunjukkan sesuatu, ada topping, kita bisa ambil dari sudut. Jadi semua arah bisa kelihatan, baik itu lapisannya maupun topping yang ada di atasnya. Sedangkan kalau kita memoto seperti pizza tadi, tidak mungkin kita memotonya dari eye level. Kenapa? Ya percuma, karena tidak akan terlihat apa-apa ya kan. Nanti yang terlihat hanya sudut dari samping pizzanya, atasnya tidak terlihat itu. Oke, jadi 3 angle itu tadi yang paling sering digunakan untuk memfoto produk. Nah, teman-teman tinggal menentukan saja lagi nih, mau angle yang mana yang mau digunakan. Tapi ingat ya teman-teman, saran saya, kita harus tahu dulu karakter dari produk kita tadi, sehingga kita tidak akan salah menentukan angle-nya dalam memfoto produk tersebut. Teman-teman, setelah tadi saya membicarakan tentang angle, yang berikutnya apa lagi ya? Yang berikutnya adalah lighting atau pencahayaan. Nah, jadi dari sisi lighting ini adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam fotografi. Karena yang seperti kita ketahui, fotografi itu sendiri adalah melukis dengan cahaya, ya kan? Tanpa cahaya lukisannya nggak akan jadi, ya nggak? Lukisannya gelap kalau nggak ada cahayanya. Nah, kita harus tahu nih arah-arah dari cahaya yang akan kita pakai untuk memfoto produk. Jadi arah-arah dari cahaya itu sendiri akan menentukan karakter dari produk kita tersebut. Banyak sekali produk-produk yang ingin difoto dengan memunculkan karakternya. Tapi ada juga yang hanya ingin difoto secara agar terang benderang saja gitu. Maksudnya dia akan menggunakan lampu yang continuous gitu ya. Jadi lighting atau pencahayaan itu ada 2 ya, dibagi dengan 2, tapi bisa jadi 3. Kenapa? Yang pertama, cahaya itu kan adalah cahaya alami, cahaya matahari. Yang kedua, cahaya itu adalah cahaya buatan, yaitu cahaya yang dibuat oleh manusia ya. Terus yang ketiga, campuran dari keduanya. Nah, jadi cahaya matahari kita pakai, tapi kita juga dibantu dengan cahaya buatan. Contohnya adalah kalau untuk cahaya alami, karena ini adalah cahaya dari matahari, artinya kita harus memfoto pada saat matahari ada dong. Nah, matahari ada di jam berapa? Tentu saja di siang hari ya kan. Nah, jamnya teman-teman jangan sampai salah ya. Tidak semua jam waktu atau waktunya untuk matahari itu ada, kita terus cocok untuk memfoto produk. Tidak. Jadi ada waktu tertentu yang bagus untuk memfoto produk. Jadi kalau kita hanya menggunakan menggunakan cahaya matahari,
teman-teman harus mengambil waktunya pada saat pagi hari, sekitar jam 7 pada saat matahari baru naik, sampai jam 10 atau 11. Terus untuk sore hari pun bisa, yaitu pada saat jam matahari itu mulai turun, di sekitar jam 3, jam 4, jam 5. Tergantung dari mataharinya ya. Kenapa jadi di jam begitu ya kita bagus untuk memfoto? Karena pada saat itu matahari kan dia akan datang dari arah samping, bukan dari atas. Kalau matahari dari atas, terkadang-kadang cahayanya itu terlalu keras gitu, sehingga nanti produk kita tidak akan bagus terlihatnya, detailnya tidak akan terlalu terlihat, dan juga arahnya itu akan membuat bayangan yang tidak natural, tidak alami gitu. Jadi foto kita tidak akan terlihat alami. Ya, jadi kalau kita memoto di pagi hari tadi, misalnya nih ya, kita memoto produk itu menggunakan cahaya matahari itu tadi di jam 7 atau jam 8. Matahari kan baru terbit, berarti matahari datang dari samping. Nah, dengan begitu matahari itu pun dia pada jam segitu biasanya kan tidak terlalu keras gitu ya. Artinya dia mataharinya masih soft light gitu. Nah, kalau kita menggunakan matahari yang tidak terlalu keras tadi dari samping, kita bantu dengan reflektor dari arah berlawanan, produk kita akan bagus terlihatnya. Detailnya akan dapat dan bayangannya pun juga akan terlihat natural. Nah, itulah mengapa saya menyarankan pada jam-jam tertentu saja apabila kita menggunakan cahaya buatan ya. Bukan berarti harus semua waktu yang itu pasti bagus, tidak. Karena itu mempengaruhi dari detail dari produk kita. Nah, itu tadi apabila kita menggunakan cahaya matahari. Tapi kalau kita menggunakan cahaya buatan, mau jam berapapun juga bisa. Malam hari pun juga bisa. Yang penting cahayanya mencukupi. Nah, teman-teman harus paham, apabila kita menggunakan apabila kita menggunakan cahaya buatan, arahnya yang harus kita tentukan. Baik itu dari side light, apa kita memakai rim light atau backlight, atau bahkan overlight. Jadi overlight itu adalah dia dari cahaya dari samping kita ya, 45 derajat dari samping kita. Terus kalau side light berarti dia berada di samping produk, persis di samping produknya. Terus apabila kita menggunakan rim light, artinya dia dari sisi 45 derajat dari produk kita. Nah, yang mana yang paling sering dipakai? Yang paling sering dipakai adalah overlight dan side light, karena itu yang paling mudah untuk dipakai dalam sebuah foto produk, terutama produk yang kita gunakan ini menggunakan smartphone. Nah, itu adalah penggunaan lighting. Terus bagaimana teman-teman mau pilih cahaya yang mana, mau matahari atau mau buatan? Tinggal teman-teman tentukan sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki lighting tadi ya. Panjang sekali sih kalau kita bicarakan secara khusus. Nah, kita tadi bicara sepintas saja, terutama untuk menggunakan di smartphone. Oke, untuk poin berikutnya adalah editing. Nah, editing itu sendiri untuk smartphone sudah banyak sekali ya disediakan aplikasinya. Contohnya adalah ada Snapseed, ada PicsArt, ada Lightroom, ada Canva. Nah, jadi tinggal teman-teman saja lagi mau pilih editing menggunakan aplikasi yang mana. Editing itu sendiri sangat penting sekali dalam memoto produk, dalam kita memoto produk. Jadi kenapa penting? Karena mungkin saja foto yang kita hasilkan itu tadi perlu di cropping, perlu warnanya lebih dicerahkan lagi, atau mungkin pencahayaannya masih kurang. Itu salah satu fungsi dari editing. Oke teman-teman, untuk episode kali ini cukup sekian kita bahas ya. Bagaimana caranya kita memfoto produk menggunakan smartphone. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin belajar memfoto produk menggunakan smartphone bisa disimak dengan baik hari ini. Dan sampai bertemu lagi pada episode berikutnya ya. Salam fotografi.